Penyakit ini milik Allah, yang menyembuhkan Allah, datang dari Allah. Mestinya kita minta kepada Allah, bertobat kepada Allah, banyak istighfar, masuk ke masjid, selamat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah man aba? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kita yang sangat singkat, paling lama hanya 20 menit. Memang kenapa dibatasi 20 menit saudara-saudara? Karena ada sebagian yang bekerja, ada yang tidak. Dan memang pula saudara, kalau urusan agama, orang selalu mencari waktu yang singkat. Di mana-mana. Hadirin saudara, waktu yang singkat ini tidak ada untaian kata yang paling indah kita ucapkan. Hanya ucapan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, di mana kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kita tinggalkan kerjaan kita atas panggilan Allah. Yang hadir pada siang hari ini adalah hamba umat Nabi Muhammad yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak terpilih masih ada di rumah, ada di toko, ada di bengkel. Bersyukur kita. Banyak yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Ayat selalu dikumandangkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Allah menyampaikan, mengundang, memberitahukan kepada kita, wahai orang yang beriman, yang menganut agama Islam. Agama-agama lain tidak termasuk di ayat ini kecuali orang yang menganut agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, apabila sudah dikumandangkan azan, tinggalkan itu pekerjaanmu. Apakah dia menjadi supir, atau dia bekerja di toko, atau bekerja di pabrik, saudara? Buat orang Islam Allah katakan,
tinggalkan itu pekerjaan. Maka di awal saya sampaikan kita bersyukur kepada Allah. Umur yang sangat singkat diberikan Allah kepada kita, kita tinggalkan pekerjaan kita ini. Kita masuk di masjid, ruku kita sama, sujud kita sama. Tetapi antara kita dengan yang lain, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bersyukur kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar, sering kita berkata, minta kita selawat syafaat dari beliau. Kita minta syafaat dari beliau. Semua mendengar. Bagaimana kita mendapatkan syafaat kalau kita tidak cinta kepada beliau? Bagaimana kita mendapat syafaat dari beliau? Apa yang didatangkan oleh Nabi kita tidak kerjakan, apa yang dilarang oleh Nabi kita langgar. Allah sudah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita menjadi orang yang beriman, mau mendapat syafaat saudara, berusaha kita masing-masing. Yang baik diperintahkan kita lakukan, yang dilarang berusaha untuk menjauhkannya. Banyak yang kita tinggalkan. Nyata sekarang tahun 2020 saudara, dengan sebab ujian dari Allah, berapa bulan sudah orang sudah takut sekarang kepada, nggak takut lagi sama Allah. Sunnah-sunnah Nabi sudah tidak lagi dikerjakan. Walaupun tidak semua, banyakkan sekarang. Bayangkan saudara, kiai, guru, pertama kejadian wabah ini kita disuruh sholat Jumat ganti dengan zuhur, suruh sembahyang di rumah, Idul Fitri, Idul Adha suruh di rumah. Yang nyuruh Menteri Agama dan para kiai-kiai kita, nyatanya yang nyuruh kena Covid, saudara-saudara, karena takut. Saya dengar di berita, di TV, Menteri Agama saudara udah sembuh kena Covid. Takut. Penyakit ini milik Allah, yang menyembuhkan Allah, datang dari Allah. Mestinya kita minta kepada Allah, bertobat kepada Allah, banyak istighfar, masuk ke masjid, selamat. Jadi kenapa kita diajak takut saudara? Ini ternyata sudah kemunduran iman umat Islam. Diacak-acak oleh umat Islam sendiri. Banyak umat Islam memiliki sifat munafik, banyak orang yang tidak senang. Bapak pernah dengar seorang manusia pemimpin saudara, orang hafal Quran dianggap itu radikal, orang belajar asal Arab itu beradikal. Bagaimana kita mau yakini orang itu Islam sebenar-benar Islam kalau orang hafal Quran dianggap radikal saudara? Inilah musuh-musuh Islam dalam selimut saudara-saudara. Banyak di kita orang-orang munafik yang ngaku Islam, muludan terus, hari raya ikut, Idul Fitri terus, potong korban terus, tetapi tidak banyak dia berkorban dirinya untuk Allah. Dia tidak banyak berjuang untuk agama Allah. Kadang-kadang agama tersebut saudara ditunaikan. Hadirin saudara, mari, kuncinya cuma satu. Kalau Covid ini mau cepat hilang dari bumi Indonesia, satu kuncinya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Jikalau orang-orang penduduk rakyat Indonesia dari presiden sampai RT, RW, lurah, camat mau beriman yang benar, kata Allah, bukan khatib. Jangan tersinggung kalau saya nyebut pemimpin.
Kita ini semua kalau benar-benar beriman, apa itu iman? Nyerah kepada Allah. Apa yang diperintah kita lakukan yang baik, yang dilarang kita jauhkan. Ini iman yang sebenarnya. Kalau yang baik banyak kita mau ceritakan, yang tidak baik banyak diceritakan, nggak sempat waktunya di sini. Mau beriman dan bertakwa. Apa janji Allah? Walau Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakat, keberkahan, ketenangan hidup di bumi ini. Sekarang tidak tenang orang hidup. Berapa hari kejadian-kejadian saudara, demo. Tentu orang demo ada asbabnya, yang menyebabkan juga dari pemimpin-pemimpin, sehingga rakyat tidak tahan berbuat demo, akhirnya anarkis, bangunan-bangunan dibakar yang tidak bertanggung jawab. Ini jelas kata Allah, jelas kata Allah, perusak-perusak bumi ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, rusaknya bumi dan lautan, bima kasabat aydihim, dengan sebab tangan-tangan mereka, tangan manusia dibakar saudara. Berapa menit habis yang menanggung TKI kita. Karena apa saudara? Tidak ada rasa ketakwaan. Nggak ada takwa kata Allah. Kalau dia beriman, dia bertakwa, akan diberikan ketenangan. Penyakit datang, wabah datang, masuk masjid, berzikir, bertobat, malam hari bangun tahajud, minta pada Allah bersama. Hai umat Islam, bukan ditakut-takutin. Sunnah-sunnah Rasul sudah dihilangkan. Jangan berdekatan, virus akan terkenal saudara. Yang ngomong siapa? Pemimpin. Penyakit dimanapun juga, kalau Allah mau kasih, kena saudara. Menteri agama kena, karena Allah yang ngasih. Diingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Ini saudara-saudara, waktu yang singkat saudara ini, khotbah yang singkat, mari kita kaji diri kita, pereksi diri kita, sehingga Allah mengaku ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hei orang yang beriman, periksa dirimu. Kita jadi orang tua sudah belum mendidik anak kita, mendidik istri kita. Kita jadi pejabat, pemimpin udah belum memberikan kebaikan terhadap rakyatnya, menasihati rakyatnya, mengajak rakyat yang baik. Pertanyakan diri kita kata Allah. Karena ayat ini secara umum, hai manusia, pelihara dirimu, periksa dirimu, siapa saja. Udahkah ada persiapan karena kita bakal mati? Jabatan kita nggak bawa, duit yang M-an triliun-triliun kita miliki di deposito itu, kalau kita meninggal dunia nggak ada lagi kita bawa. Orang Islam kalau meninggal dunia duitnya puluhan M, ratusan M, cuma kain putih 3 lembar yang kita bawa. Sisanya anak kita, istri kita kalau masih hidup. Kecuali orang-orang non muslim seperti Kristen, Katolik masih lumayan, mati bawa jas. Kita apa yang kita bawa? Periksa diri kita sekarang. Masya Allah. Tapi kita tidak lagi mau meriksanya. Dunia yang kita pikirkan terus, nggak tahu ke mati. Kita nggak lihat lagi pagi, nggak tahu lihat sore malam. Duit yang kita hitungkan, usaha-usaha, semua orang pada ribut sekarang. Ekonomi susah, padahal di kantongnya masih ada 10 juta. Tapi mereka tidak sadar. Manusia nggak sadar. Mari, nikmat makan cuma di lidah, nikmat durian di lidah, ikan goreng di lidah, 2 menit selesai masuk perut, 3 jam kita buang itu makanan. Masya Allah. Maka oleh karenanya saudara, ini kita alhamdulillah dalam hidup ini ada kata panggilan. Dipanggil oleh Allah, tadi kita hadir sudah sekarang ini.
Besok ada panggilan yang kedua, mati. Mati yang orang takut. Semua takut mati. Saya pun udah tua ini, pengennya panjang umur, apalagi yang muda. Takut mati, takut virus. Dokter sudah 136 yang meninggal dunia, saudara, karena pakaian terlalu rapat, ngab. Dan memang udah tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, orang berebut kuburan. Masya Allah, dijadikan covid. Dengar berita, wallahu alam, kalau rumah sakit ada yang ngakit covid, tanda tangan dapat duit dari pemerintah. Masya Allah, duit, saudara, padahal mati tidak dibawa. Sama dengan kita, duit kita tahan di kantong kita. Pengen surga, kadang-kadang ke masjid nggak bawa duit, bawa rokok doang, saudara. Bawa 500 itu pun pengen surga. Yang 100.000 masih ada di kantong. 10.000 baru masuk kotak. Mau surga, takut. Kalau hari ini kita masukkan uang di kotak 10.000, kita bawa 20.000, 10 kita kantongin, pulang kita meninggal dunia. Yang 10 itu punya kita, tadi taruh di kotak. 10.000 punya ahli kita. Harus sadar kita ini. Kadang-kadang kita takut berjuang. Masya Allah. Kita minta syafaat kepada Nabi. Dipanggil oleh Allah kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ajal tidak akan kita bisa tolak. Yang terakhir, saudara, panggilan yang ketiga, mati sudah dipanggil. Nanti kalau bagi orang yang suka masuk masjid, di hari kiamat nanti, saudara, orang yang biasa masuk masjid, orang yang biasa sholat jamaah di masjid, janji Nabi satu saat nanti ada 7 golongan, kata Nabi, di hari kiamat yang mendapat pertolongan, mendapat payungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan ini, pertama, imamun adil, raja yang adil, presiden yang adil akan mendapat payungan. Yang kedua, kata Nabi, tidak sampai 7 saya sampaikan karena waktunya nggak ada. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang suka masuk masjid, Isya masuk masjid, Zuhur masuk masjid, Asar masuk masjid, subuh dia bangun masuk masjid, dan seterus sampai dia hidup. Janji Nabi, nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan, maka orang itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, hadis kita sering baca, tapi kita tidak amalkan. Masjid masih tetap kosong, musola kosong, pada banyak sembahyang di rumah. Yang ngomong juga kadang-kadang begitu. Ustaz cuma membaca doang. Al-Quran cuma nggak dibaca, dipelajari tapi nggak dibaca. Orang nggak bisa baca Quran, belajar Quran. Kalau sudah bisa, tidak pernah dibaca Al-Quran itu. Inilah kekurangannya, saudara-saudara. Maka oleh karena itu akan dipanggil orang yang beriman, bertakwa. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang hatinya masa hidup di dunia istiqomah, tenang, mengikuti ajaran Allah, menjauhkan larangan Allah, sunnah-sunnah Nabi dilakukan. Saya bangga kalau masjid ini mau berdekatan. Ini merupakan sunnah Rasul. Kalau sudah kita jauhkan dari ajaran Nabi, bagaimana kita katanya mau mendapat syafaat? Kalau kita masih begini terus jauh dari Allah, cobaan masih terus, mungkin bisa 2 tahun, saudara-saudara. Maka oleh karena itu saya mengajak, bukan menasihati siapa saja, umat Islam, masuk masjid, berdoa, bertobat. Insya Allah COVID ini akan hilang. Karena tadi kata Allah, kunci cuma satu, kau beriman, kau bertakwa, maka janji Allah akan dilaksanakan. Tapi kata Allah, walakin kanu kazzabu, akan tetapi mereka ngaku iman, bohong, korupsi masih terus, nyolong masih terus, nipu masih terus, minuman-minuman keras masih dilakukan. Kata Allah, mereka bohong. Kalau udah bohong, maka Allah ambil keberkahan.
Dengan adanya virus ini berarti keberkahan, ketenangan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara, kita dengan ayat ini kita sadar ya, kita bersama-sama insya Allah kata janji Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang mau masuk surga ikutinlah perintah Nabi dan perintah Allah. Yang tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Nabi, tentu jauh dia akan masuk surga. Insya Allah kekurangan kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. 20 menit tidak lebih saya lakukan siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita harus ingat dengan ayat-ayat Allah. Cintailah agama Allah, cintailah sholat berjamaah, agar masjid ini seperti ini setiap hari. Alangkah bahagianya dan beruntung orang yang bangun masjid ini jika kita tiap hari masuk di tempat ini saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahaba wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ahlil jamaah masjid hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kumohon ampun kepadamu ya Allah atas perintahmu. Banyak yang kami tidak kerjakan, banyak pelanggaran yang kami lakukan ya Allah. Keluar dari masjid ini hapuslah seluruh dosa ya Allah. Ya Allah, kami pulang ke rumah sudah bersih daripada dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang membangun masjid ini ya Allah. Jikalau mereka masih ada, berkati hidup mereka. Jikalau mereka sudah tidak ada, jadikan kubur mereka taman surga. Terima amal bidah mereka, maafkan kesalahan mereka, kumpulkan mereka bersama arwah para anbiya dan para syuhada. Ya Allah ya Tuhan kami, kesempatan hidup Kau berikan pada kami. Tunjukkanlah kami selalu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridai ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, sisa umur yang Kau berikan pada hari ini, jadikanlah kami selalu beriman kepadamu, bertakwa kepadamu ya Allah. Sinari hati kami ya Allah, tambahkan rasa mahabbah kami kepada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan apa yang kami bacakan tadi, manfaat buat diri kami dan manfaat untuk jamaah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, haramkan jasad kami, jasad ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami, wabil khusus keluarga jamaah masjid ini ya Allah, daripada api neraka. Kumpulkan kami nanti di surgamu, masukkan kami di surgamu ya Allah. Kami jauh masuk surga ukuran amal ibadah kami, tapi karena rahmat-Mu ya Allah, kami akan mendapat nikmat surgamu ya Allah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.